Oke teman-teman, kembali lagi di channel Zona Halus. Zonanya makhluk halus. Pada video kali ini, saya akan menceritakan kisah dari si manis jembatan Ancol. Siapa sih yang gak tahu kisah dari si manis jembatan Ancol ini? Kisah ini sudah cukup melegenda di kalangan masyarakat, khususnya masyarakat sekitar Jakarta Utara. Jembatan Ancol ini pun menjadi salah satu jembatan terangker yang ada di Jakarta Utara. Oke, untuk tahu lebih lanjut dari kisah dan asal-usul si manis jembatan Ancol ini, mari kita simak video berikut ini. Kisah ini bermula pada kejadian tragis di awal abad ke-18. Ada seorang gadis cantik berusia 16 tahun bernama Siti Maryam. Kecantikan dan kemolekan tubuh dari Siti Maryam memikat hati seorang tuan tanah yang kaya raya. Ia berniat untuk menjadikan Maryam sebagai selirnya. Tidak ingin dijadikan sebagai selir, Maryam pun melarikan diri dari rumahnya. Mengetahui Maryam melarikan diri, lantas si tuan tanah ini menyuruh para ajudannya untuk mencari dan menangkap si Siti Maryam ini. Maryam pun ditemukan di lokasi yang sekarang dikenal dengan nama Jembatan Ancol. Anak buah dari tuan tanah ini pun memaksa Maryam untuk ikut bersama mereka dan menikah dengan tuannya. Namun, Maryam menolak dan memberontak. Mendapati Maryam memberontak, si tuan tanah ini pun murka, lalu menyuruh anak buahnya untuk tidak melepaskan Maryam. Lalu, dengan penuh amarah dan nafsu, karena kemolekan tubuh dari si Maryam, ia pun memperkosa Maryam secara bergilir. Setelah puas menikmati kemolekan tubuh Maryam, ia pun dibunuh dan jasadnya dibuang begitu saja di sekitar jembatan tersebut. Ada versi lain mengatakan, waktu itu Maryam sedang menunggu pacarnya di sebuah jembatan Ancol. Kemudian tiba-tiba si Maryam menghilang. Menghilangnya si Maryam ini dipercaya oleh orang-orang sekitar bahwa Maryam diculik oleh makhluk halus penunggu kerajaan makhluk gaib yang ada di kawasan sekitar Ancol tersebut. Ya, itulah asal-usul dari kisah si manis jembatan Ancol dari berbagai versi. Kisah pertama awal kemunculan si manis jembatan Ancol ini terjadi sekitar tahun 1960-an. Pada saat itu, daerah Ancol masih berupa empang. Salah seorang warga yang merupakan pendayung perahu memberikan kesaksian. Malam itu, dirinya mau pulang ke rumahnya. Tapi, di tengah perjalanan, ada seorang gadis cantik menghampirinya, lalu meminta diantarkan dengan perahu. Setelah sampai di tujuan, gadis ini pun turun, lalu membayar dengan beberapa uang kertas. Tapi kejanggalan pun terjadi setelah si gadis ini pergi. Tiba-tiba uang yang tadi si gadis bayar berubah menjadi beberapa lembar daun. Lalu si pendayung tersebut mempercayai bahwa gadis itu adalah hantu si manis jembatan Ancol. Tak hanya menumpang perahu, ternyata si manis jembatan Ancol juga pernah menumpang seorang pengemudi ojek. Yaitu seorang pengemudi ojek yang sedang mangkal di pangkalan ojeknya. Sekitar kurang lebih jam 5 pagi, dihampiri oleh seorang wanita cantik yang memintanya untuk diantarkan di dekat kawasan jembatan Ancol tersebut. Yaitu langsung saja mengiyakan wanita tersebut untuk langsung naik ke motornya. Di sepanjang jalan,
Yoto berusaha mencairkan suasana dengan mengajak ngobrol penumpangnya tersebut. Namun, penumpang tersebut tidak menjawab apa-apa dari pertanyaan si Yoto. Setelah hampir melewati sebuah jembatan Ancol, tiba-tiba penumpang tersebut menghilang. Yoto pun terkejut. Lalu ia putar balik dan kembali ke pangkalannya. Yoto pun meyakini bahwa penumpang tersebut adalah sosok yang sangat dikenal oleh masyarakat sekitar, yaitu si manis jembatan Ancol. Itulah kisah dari seorang pengemudi ojek yang pernah memboncengi si manis jembatan Ancol. Selain penampakan si manis yang menumpang perahu dan ojek, kisah si manis jembatan Ancol ini tak bisa dipisahkan dari kisah seorang pelukis bernama Mbah Broto. Kisah ini sangat terkenal yang muncul pada tahun 1985-an. Kisah ini bermula pada suatu malam saat itu turun hujan rintik-rintik. Saat itu tiba-tiba Mbah Broto dihampiri seorang wanita cantik yang ingin dilukis. Saat lukisan hampir selesai, Mbah Broto izin untuk pergi ke toilet. Dan saat Mbah Broto selesai dengan rutinitas yang tak bisa diganggu-gugatnya itu, Mbah Broto kembali ke kiosnya. Namun ia tak melihat wanita yang sedang dilukisnya itu. Bertanyalah Mbah Broto pada rekan-rekannya sesama pelukis. "Kalian lihat wanita yang tadi saya lukis?" Lalu salah satu rekan Mbah Broto menunjukkan arah garis itu pergi. "Saya lihat Mbah, itu dia ke arah belakang," saut seorang pelukis lainnya. "Yaudah, saya akan menyusul dia untuk memastikan." Mbah Broto pun menyusul wanita tersebut. Lalu bertemulah Mbah Broto dengan wanita tersebut. Namun Mbah Broto hanya melihat tampilan belakang dari wanita tersebut. Saat hendak akan dipanggil oleh Mbah Broto, tiba-tiba wanita itu berjalan melayang. Mbah Broto yang kaget dengan kejadian yang baru saja dilihatnya, lalu kembali lagi ke kiosnya dan bercerita tentang apa yang sedang dialaminya tersebut. Rekan-rekan Mbah Broto meyakini bahwa sosok yang dilukis oleh Mbah Broto ini adalah sosok si manis jembatan Ancol. Itulah kisah pelukis yang terkenal dari Mbah Broto, pelukis dari kawasan Pasar Seni Ancol. Banyak orang meyakini bahwa kecelakaan-kecelakaan yang sering terjadi di kawasan Ancol ini adalah ulah si Maryam yang meminta tumbal atau korban jiwa. Salah satu korban selamat dari rentetan kecelakaan yang sering terjadi di kawasan Ancol mengungkapkan bahwa pada malam sebelum mengalami kecelakaan, dia mengemudikan mobilnya di sebuah jalan di kawasan Ancol. Tiba-tiba ada seorang wanita muncul menyeberang jalan. Ia pun menginjak rem pada mobilnya guna menghindari kecelakaan. Namun ia kaget karena tiba-tiba mobil yang dikemudikannya berada di kali dekat Ancol. Warga yang mendengar kesaksian dari korban tersebut meyakini bahwa wanita tersebut adalah Maryam, si manis jembatan Ancol. Itulah salah satu dari beberapa kecelakaan di kawasan Ancol yang dikait-kaitkan dengan kemunculan hantu si manis jembatan Ancol. Oke, itulah sedikit kisah cerita dari kisah si manis jembatan Ancol. Sampai ketemu di kisah-kisah mistis lainnya. Bagi kalian yang suka dengan cerita-cerita misteri, silakan klik tombol subscribe dan like biar saya makin semangat membuat cerita-cerita mistis.